Puji Tuhan, Shalom. Saya senang pagi hari ini bisa melayani Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah berikan saya kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, tanpa berlama-lama, pagi hari ini saya akan memberikan sebuah tema yang cukup sederhana, namun menurut saya sangat penting, apalagi bagi para pelayan altar Tuhan, orang-orang yang berdiri setiap minggunya di depan altar ini. Tema kita adalah setengah hati rasanya setengah mati. Sekali lagi tema kita adalah setengah hati rasanya setengah mati. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pagi hari ini kenapa saya angkat tema ini, setengah hati rasanya setengah mati. Kalau dilihat dari keadaan dunia hari-hari ini, banyak orang-orang terkhususnya orang-orang Kristen, orang-orang yang melayani Tuhan, mulai pergi meninggalkan gereja, meninggalkan hadirat Tuhan, tidak lagi setia melayani Tuhan karena kesibukan pekerjaan, apalagi semenjak COVID banyak bisnis menurun, banyak perekonomian menurun, kantor-kantor banyak yang orang-orang yang bekerja di kantor banyak yang dipecat. Tapi karena sekarang kita sudah mulai bebas dari COVID-19, akhirnya orang-orang mulai kembali lagi bekerja, orang-orang mulai membangkitkan kembali bisnis mereka yang sempat gagal, sempat jatuh selama COVID. Tapi sekarang kita sudah ada di fase endemi, sudah mulai keluar dari COVID-19 ini. Orang-orang mulai kembali giat untuk bekerja. Tidak salah sebenarnya, tapi mereka terlalu sibuk, terlalu giat untuk bekerja, sampai mereka lupa bahwa mereka punya tugas juga untuk melayani Tuhan, untuk beribadah. Karena lebih dari mereka mencari uang, mereka ada sampai hari ini, mereka bisa melewati masa pandemi COVID-19. Semua karena kemurahan Tuhan. Seharusnya mereka hari-hari ini makin bawa hidup mereka dekat dengan Tuhan, bukan malah menjauh dari Tuhan, sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Pagi hari ini saya membawa umat Tuhan, terkhususnya para pelayan Tuhan. Kenapa orang-orang Kristen hari-hari ini tidak mau melayani Tuhan? Kalaupun mereka melayani Tuhan, mereka melakukannya dengan setengah hati, mereka melakukannya seolah-olah terpaksa. Karena yang pertama adalah motivasi yang salah. Motivasi apa itu? Karena kita harus jujur. Hari-hari ini mungkin di kota-kota kecil, di desa-desa belum terasa, tapi kita mau akui, kita mau jujur atau tidak, di kota-kota besar pasti sudah banyak orang-orang melayani dengan motivasi yang salah. Yaitu apa? Yang pertama, mereka melayani karena motivasi uang. Orang-orang melayani Tuhan banyak, tidak semua orang para pelayan altar Tuhan, tapi pasti ada orang-orang melayani Tuhan karena mereka berharap ketika mereka melayani Tuhan sebagai song leader kah, singers, pemain musik, apapun. Setelah mereka melayani, mereka mengharapkan sesuatu dari gembala mereka, uang kah atau apapun imbalan yang mereka harapkan dari gembala mereka. Puji Tuhan kalau Anda berada di gereja besar, itu pun tidak semua. Pasti Anda akan mendapat apa yang Anda harapkan, uang kah atau imbalan apapun. Tapi kalau misalnya Anda melayani di gereja kecil, gereja yang baru merintis, Anda tidak bisa mengharapkan hal itu terjadi kepada Anda. Karena gereja saja baru dibangun, baru merintis, bagaimana Anda melayani, Anda mendapat sesuatu. Motivasi ini yang membuat para pelayan Tuhan kebanyakan pergi meninggalkan gereja. Mungkin mereka mencari gereja yang lebih besar, gereja yang mampu memberikan mereka berkat, uang, atau apapun itu. Kalau Anda melayani dengan motivasi itu, suatu saat Anda pasti akan capek, karena tidak semua gereja bisa memenuhi apa yang Anda inginkan. Anda kalau melayani Tuhan dengan motivasi uang, tidak semua gereja bisa memberikan Anda apa yang Anda inginkan. Karena itu, mari melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Pasti Tuhan bukan manusia yang akan memberi Anda berkat, tapi Tuhan yang langsung memberikan Anda berkat. Tapi lebih dari itu, sebenarnya kita melayani Tuhan bukan karena kita ingin dapat sesuatu, kita ingin dapat berkat. Tapi lebih dari itu, sebenarnya kita melayani Tuhan karena sesungguhnya kita sudah diberkati Tuhan.
Karena itu melalui ucapan syukur kita, karena hidup kita sudah diberkati Tuhan, keluarga kita, pekerjaan kita, pendidikan kita sudah diberkati Tuhan. Seharusnya Anda melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Anda sudah diberkati. Kalau Anda diberkati lagi, itu berarti Tuhan tahu hatimu sungguh-sungguh, motivasimu untuk melayani Tuhan itu benar. Kalau motivasi Anda salah, jangankan Tuhan memberi Anda berkat, manusia pun memberi Anda berkat pasti tidak. Kalau Anda memiliki motivasi yang salah, itu motivasi yang pertama, motivasi uang. Yang kedua, motivasinya adalah manusia. Apa motivasi manusia itu? Orang-orang melayani Tuhan, para pelayan altar Tuhan melayani Tuhan karena ingin dilihat gembala, ingin dilihat ketua pemuda kah, teman-teman, bahwa saya bisa melayani di depan sini. Sebenarnya lebih dari itu, Anda melayani bukan karena Anda telah dijadwalkan saja. Anda melayani bukan hanya karena gembala kasih kepercayaan kepada Anda untuk bisa melayani di tempat ini, tapi lebih dari itu sebenarnya Anda harus bangga. Karena bukan gembala Anda yang memberikan Anda kesempatan, tapi Tuhan yang kasih Anda anugerah, kasih Anda kesempatan untuk bisa berdiri di tempat ini, melayani sebagai song leader, singers, pemain musik. Seharusnya Anda rasa bangga. Kalau Anda di kantor saja, bos Anda, pimpinan Anda, kalau tunjuk Anda untuk memimpin mungkin suatu kegiatan, presentasi kah, Anda pasti merasa bangga. Apalagi ini raja di atas segala raja yang langsung memberi kita kesempatan untuk bisa melayani. Masa kita melayani dengan setengah hati? Masa kita melayani hanya untuk pamer-pamer? Padahal talenta itu dari Tuhan, kemampuan kita bisa melayani itu dari Tuhan. Buat apa kita pamer kepada manusia? Tuhan bisa. Kalau motivasi Anda hanya untuk manusia, dilihat manusia, pamer bahwa Anda bisa menyanyi, Anda bisa bermain keyboard, drum. Suatu saat kalau motivasi melayani Anda hanya karena itu, suatu saat Tuhan bisa ambil itu kembali melalui cara apapun itu. Tuhan bisa ambil kembali apa yang Anda punya sekarang, talenta yang Anda punya sekarang, dan memberikannya kepada orang lain kalau motivasi Anda salah. Tapi kalau motivasi Anda benar, bukan hanya untuk dilihat manusia, tapi sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, bukan hanya talenta Anda yang ada saat ini, Tuhan pasti akan lebih memberkati Anda, Anda pasti akan dipakai lebih dahsyat lagi, Anda pasti akan dipakai lebih luar biasa lagi kalau motivasi Anda benar dalam melayani Tuhan. Yang kedua, alasan kenapa orang Kristen hari-hari ini tidak mau melayani Tuhan ataupun melayani dengan setengah hati. Karena yang kedua adalah kesibukan. Orang-orang seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, hari-hari ini orang-orang mulai kembali berlomba-lomba, bersaing untuk kembalikan ekonomi mereka, bisnis mereka yang sempat gagal, sempat jatuh. Hari-hari ini orang-orang mulai pakai untuk kembali giat bersaing, kantor dengan kantor, bisnis dengan bisnis. Saya mau bilang, seketat apapun persaingan Anda di lingkup pekerjaan Anda kah, di sekolah Anda, dalam pendidikan, dalam bisnis apapun, seketat apapun persaingan Anda, kalau Anda setia melayani Tuhan, Anda setia beribadah, pokoknya Anda setia selalu menaruh segala harapan Anda di bawah kaki Tuhan, yakinlah seketat apapun pekerjaan Anda, seketat apapun persaingan pendidikan Anda, kalau Anda setia dengan Tuhan, mau orang-orang bilang dialah, tapi kalau Anda setia dengan Tuhan, seketat apapun persaingannya, pasti kalau Anda setia, Tuhan bilang itu bagian Anda. Tapi begitu pun sebaliknya, walaupun kelihatannya berkat itu sudah ada di depan biji mata Anda, tapi ketika Anda tidak setia melayani Tuhan, tidak setia beribadah, tidak setia kepada Tuhan, tidak setia berdoa, walaupun kelihatannya berkat itu sudah ada di depan Anda, tapi bisa saja berkat itu Tuhan berikan kepada orang lain, karena Tuhan lihat hatimu dalam melayani Tuhan saja engkau tidak setia, pasti walaupun itu di depan mata Anda pun bisa jadi itu berkat untuk orang lain. Karena itu mulailah setia untuk melayani Tuhan. Anda setia melayani Tuhan, tadi saya bilang bukan Anda mengharapkan Anda diberkati, tapi karena Anda sudah diberkati. Kalaupun Tuhan memberikan berkat lagi, berarti itu karena Tuhan tahu motivasimu benar untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, alasan kenapa orang Kristen tidak mau melayani Tuhan, karena minder. Jujur, saya beritakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini pun sebenarnya
saya masih sedikit malu. Bukan malu karena apa, bukan. Tapi di sini banyak orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Ada Bapak Gembala, Ibu Gembala, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah lebih berpengalaman daripada saya dalam melayani Tuhan. Namun ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan saya satu hal, bahwa Anda dengar ini baik-baik. Tuhan ingatkan saya satu hal, Tuhan tidak lihat seberapa lama, seberapa banyak pengalaman Anda dalam melayani Tuhan. Mau sudah 10 tahun kah, 5 tahun, 2 tahun, 20 tahun. Tuhan tidak lihat seberapa lama dan seberapa banyak pengalaman Anda melayani Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah seberapa banyak Anda mengalami Tuhan dalam pelayananmu. Sekali lagi, Tuhan tidak lihat seberapa banyak pengalaman Anda dalam melayani Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah seberapa banyak engkau mengalami Tuhan dalam pelayananmu. Percuma, Anda sebagai song leader, singers, pemain musik, kalau Anda sendiri tidak mengalami Tuhan, bagaimana Anda bisa membawa umat Tuhan, jemaat Tuhan untuk mengalami Tuhan kalau Anda sendiri yang berdiri di depan altar sendiri belum pernah mengalami Tuhan, belum merasakan Tuhan dalam hidupmu. Karena itu saya mau bilang, pentingnya sebelum melayani Tuhan, Anda harus berdoa. Setidaknya kalau tidak berdoa di gereja pun, di rumah Anda masing-masing Anda harus memiliki jam-jam doa Anda sendiri, waktu-waktu Anda sendiri saat teduh bersama Tuhan. Karena sebelum melayani seharusnya Anda memperbaiki hubunganmu dulu dengan Tuhan, memperbaiki hubungan. Makin hari makin bawah hidupmu makin erat dengan Tuhan. Anda hanya bisa membawa umat Tuhan, jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami Tuhan kalau Anda sendiri juga sudah mengalami Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana Anda bisa bawa jemaat Tuhan, orang-orang untuk merasakan hadirat Tuhan kalau Anda sendiri pun melayani hanya asal-asalan saja, tidak berdoa? Anda melayani karena ada pengurapan Tuhan. Kalau Anda tidak berdoa, berarti engkau melayani dengan mengandalkan kekuatanmu. Engkau melayani kalau tidak duduk, tunduk, taat di bawah kaki Tuhan, berarti Anda melayani karena engkau mengandalkan kekuatanmu. Tapi karena ketika engkau melayani, engkau merasa tidak mampu, dan engkau bawa itu dalam hadirat Tuhan, engkau berdoa, percayalah Tuhan yang akan memampukan Anda. Karena itu saya belajar bahwa walaupun saya masih muda, saya mau memotivasi untuk anak-anak muda di luar sana yang terpanggil untuk melayani Tuhan ataupun yang ditunjuk gembala untuk melayani tapi masih malu-malu. Saya mau bilang, yang Tuhan lihat adalah seberapa banyak Anda mengalami Tuhan dalam pelayananmu. Karena itu ketika Anda merasa tidak mampu, ketika Anda merasa tidak layak untuk melayani Tuhan, berdoa, pasti Tuhan akan memampukan Anda. Berdoa, pasti Tuhan akan memberikan keberanian, kekuatan untuk Anda mampu melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan karena kita melakukan agendanya Tuhan, bukan melakukan agenda kita sendiri, bukan melakukan kemauan kita sendiri. Kalau kita melayani Tuhan karena kita mau melakukan agenda kita sendiri, itu berarti kita bukan melayani Tuhan. Kita hanya untuk kesenangan diri kita sendiri, kita hanya mau pamer, saya bisa main musik, saya bisa main tamborin, saya bisa main banner, saya bisa menyanyi. Itu kalau kita melakukan agenda kemauan kita sendiri. Tapi ketika kita melayani karena kita melakukan agendanya Tuhan, walaupun kita merasa tidak mampu, tapi ketika kita berdoa, kita taruh itu di bawah kaki Tuhan, Tuhan yang akan mampukan kita, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita mampu melayani Tuhan dengan rasa percaya diri. Kenapa saya bilang setengah hati rasanya setengah mati? Coba saja Anda melakukan suatu pekerjaan, misalnya bos Anda meminta Anda untuk melakukan suatu pekerjaan dan Anda melakukan pekerjaan itu dengan setengah hati Anda, tidak sungguh-sungguh tulus, pasti belum selesai pekerjaan itu, Anda salah, Anda harus mengulanginya lagi. Begitu terus kalau orang-orang melakukan pekerjaan yang tidak sungguh-sungguh, pasti ada saja kesalahan yang dia buat yang akhirnya membuat dia jenuh, dia capek, dia lelah. Karena pekerjaan itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak mendapatkan hasil yang baik. Begitupun dalam pelayanan, kalau Anda melayani dengan setengah hati, tidak sepenuh hati, tidak sungguh-sungguh, benar-benar hanya untuk Tuhan, pasti suatu saat engkau sendiri akan capek melayani karena motivasi Anda melayani hanya untuk dilihat manusia. Mungkin saat awal-awal Anda melayani pasti Anda dipuji
bahwa suaramu bagus ketika memimpin pujian, ketika Anda bermain tamborin, gerakanmu bagus. Mungkin awal-awal pasti akan dipuji, tapi lama-lama orang-orang datang beribadah bukan untuk memuji Anda ketika Anda melayani. Orang-orang juga ingin mengalami Tuhan. Tapi karena itu kalau Anda melayani dengan setengah hati, lama-lama Anda sendiri yang akan jenuh, Anda sendiri yang akan capek dengan pelayanan. Tapi ketika Anda melakukan pelayanan tulus dari hatimu, ada semangat dalam hati Anda untuk mau terus makin hari makin giat untuk melayani Tuhan. Kalau dunia saja tahu bahwa semakin hari perkembangan zaman semakin teknologi harus makin canggih, masa dalam pelayanan kita tidak mau mengembangkannya lebih baik lagi? Masa kita kalah dengan dunia? Masa kita tidak mau membuat pelayanan kita, gereja kita makin diberkati Tuhan? Pelayanan kita yang dulu biasa-biasa saja, kita seharusnya memiliki motivasi, semangat. Kalau kita memiliki motivasi yang benar, pasti ada kerinduan untuk kita mau melakukan pelayanan ini untuk lebih baik lagi. Terkhususnya untuk anak-anak muda seharusnya lebih memiliki motivasi, memiliki semangat yang berkobar-kobar, semangat yang berapi-api untuk melayani Tuhan. Tuhan, ketika Anda melayani Tuhan, Tuhan tidak lihat Anda orang besarkah, Anda pemudakah, Anda masih anak-anak. Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat adalah hati Anda tulus untuk melayani Tuhan atau tidak. Begitupun Tuhan tidak lihat Anda melayani di gereja besarkah, Anda melayani di gereja kecil. Yang Tuhan lihat adalah hatimu besar untuk melayani Tuhan atau tidak. Percuma Anda bergereja di gereja besar, tapi Anda tidak memiliki hati yang besar. Untuk melayani Tuhan. Kalau Anda punya hati yang besar untuk melayani Tuhan, walaupun Anda berada di gereja kecil sekalipun, semangat Anda untuk melayani Tuhan pasti tidak akan pernah padam. Yang terakhir saya akan membahas akibat orang-orang yang melayani Tuhan dengan setengah hati, tidak tulus adalah yang pertama, hidupnya pasti tidak diberkati Tuhan. Mau sudah seperti yang saya bilang, mau 5 tahun kah, 10 tahun, 20 tahun Anda melayani Tuhan, tapi kalau motivasi Anda salah, pasti hidup Anda begitu-begitu saja. Keluarga Anda mungkin pasti tidak selalu, mungkin Anda memiliki kerinduan untuk hidup keluarga Anda dipulihkan, tapi ketika Anda melayani Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh, Anda tidak bisa mengharapkan hal itu terjadi. Berkat bukan hanya bicara soal uang, bukan hanya bicara soal finansial. Berkat bicara soal ketika Anda masih diberi kesehatan, Anda masih bisa bernafas sampai hari ini, Tuhan masih beri kesempatan untuk Anda bertobat, untuk Anda memulihkan hidup Anda. Itu merupakan salah satu berkat ketika Anda masih bisa berkumpul dengan keluarga Anda secara lengkap, Bapak, Mama, anak-anak. Itu merupakan berkat dari Tuhan ketika Anda masih bisa bersekolah dengan baik, padahal di luar sana banyak anak-anak yang sudah putus sekolah karena harus banting tulang bekerja. Ketika Anda masih diberi kesempatan untuk bekerja, padahal banyak orang di luar sana yang pengangguran. Itu merupakan berkat. Berkat tidak hanya soal uang. Berkat bisa banyak hal yang banyak orang tidak terjadi kepada orang lain, tapi terjadi kepada Anda ketika Anda bisa mendapat pekerjaan, ketika Anda bisa berkumpul dengan orang tua Anda secara lengkap. Itu juga merupakan berkat Tuhan. Tapi ketika Anda tidak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Anda tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, bisa saja salah satu Tuhan bisa ambil berkat itu, Tuhan bisa ambil kembali dalam hidupmu. Untuk Tuhan mau lihat apakah engkau mau berubah, mau sungguh-sungguh atau tidak. Yang kedua, akibat orang-orang yang setengah melayani Tuhan adalah cepat tersinggung. Kenapa saya bilang orang-orang setengah hati melayani Tuhan pasti akibatnya cepat tersinggung? Lihat saja orang-orang yang setengah hati melayani Tuhan, ketika selesai ibadah mungkin ada evaluasi pelayanan, kita bicara satu dengan satu. Ketika kita ada kekurangan, ketika kita ditegur, pasti kita cepat tersinggung. Karena apa? Kita melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Motivasi kita manusia, seperti yang tadi saya bilang, kita hanya mau dipuji oleh manusia, kita hanya mau dipuji oleh gembala, kita hanya mau dipuji oleh ketua pemuda, sehingga ketika kita ditegur, kita bisa saja pergi meninggalkan gereja. Kita tidak mau lagi melayani karena motivasi kita melayani salah. Tapi ketika motivasi Anda benar untuk melayani Tuhan, ketika Anda sungguh-sungguh sepenuh hati Anda melayani Tuhan, ketika Anda ditegur, Anda tidak akan tersinggung.
justru Anda bilang, puji Tuhan saya ditegur untuk saya bisa memperbaiki diri saya, untuk saya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Saya bisa mengembangkan diri saya untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Untuk pelayanan di tempat ini makin diberkati Tuhan, pelayanan di tempat ini makin berkembang. Itu kalau Anda memiliki motivasi yang benar. Pasti ketika Anda ditegur, Anda tidak cepat tersinggung. Amin. Yang Anda tidak cepat tersinggung ketika ditegur. Orang-orang yang memiliki motivasi yang salah, jangankan ditegur, mungkin gembala salah kata saja ketika berkhotbah atau apa, pasti tuduhan itu mereka rasa tertuduh untuk mereka yang tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu kalau Anda tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi ketika Anda sungguh-sungguh melayani Tuhan, Anda tidak peduli Anda mau ditegur, justru itu keteguran atau kritikan itu menjadikan sebuah motivasi untuk Anda mau melakukan pelayanan, Anda mau melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Itu kalau Anda melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu mari bawa hidup kita, makin hari kita makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tidak usah dengar si A bilang, suara Anda fals kah? Anda bermain musik belum lincah kah? Anda bermain tamborin belum lincah kah? Tapi percayalah, ketika Anda sungguh-sungguh melayani Tuhan, pasti Tuhan makin hari akan memberkati Anda, pasti makin hari akan memampukan Anda untuk bisa melakukan, asalkan engkau memiliki hati, engkau memiliki motivasi yang benar untuk melayani Tuhan. Kesimpulan saya pada pagi hari ini sederhana. Belajarlah untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Berikan yang terbaik dari hidupmu, dari hatimu untuk Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik juga bagi hidupmu, bagi pekerjaanmu, bagi pelayananmu, bagi pendidikanmu. Terima kasih. Itu kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh termateraikan dalam hati dan pikiran kita untuk kita mau bawa hidup kita makin hari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin.